ya, aneh nggak buru-buru nih, aneh buru-buru itu nggak paham, aneh yang paham tuh, kayak pelan-pelan, biar sabar belajar maksudnya, jangan cepet-cepet. Nggak apa-apa ulang-ulang sampai 2 bulan nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ada ulang lagi, insya Allah ulang lagi. Jadi satu bab itu ente paham, ngerti, paham, hafal. Itu yang jadi satu patokan faraid begitu mesti. Jadi kalau lagi belajar faraid itu ngerti, paham, hafal itu begitu. Karena kalau ente ngerti tapi ente nggak hafal, maka nggak bisa, nggak jalan faraidnya. Jadi harus ngerti, harus paham, kemudian apa lagi? Harus hafal. Itu faraid begitu. Nggak apa itu ulang sebulan, 2 bulan, apa nggak masalah. Ya sabar, nggak buru-buru. Sampai halaman 200 bacaannya dari atas dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul i'tikafi. Ini kitab bab tentang i'tikaf. Wal i'tikafu mandubun ilaihi bisyar'i. I'tikaf hukumnya sunnah, ada hukum syarak. Jadi hukum agama, i'tikaf hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Wajibun bin nadri. Wajib dengan sebab nadar. Kalau dinadarin i'tikaf maka menjadi hukumnya wajib, ingat itu. Jadi hukum awalnya, hukum asalnya i'tikaf mandubun ilaihi bisyar'i. Artinya hukumnya apa? Hukumnya sunnah tuh. Tapi nanti bila dinadarkan maka menjadi hukumnya wajib tuh. Wala khilafati dzalika. Tidak ada perbedaan pendapat ulama pada hal tersebut. Illa kecuali maruya an Malikin, yang meriwayatkan dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Kata beliau apa? Annahu karihat dukhula. Annahu karihat dukhula fihi. Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Makruh kalau seandainya orang itu udah masuk i'tikaf. Makhafata an la yuwaffiya syartahu. Karena khawatir tidak bisa memenuhi syarat i'tikaf. Nah, jadi Imam Malik ada satu pendapat beliau yang beliau mengatakan ada hukum makruh pada masalah apa? I'tikaf. Itu apa syarat tadi? Syaratnya jika ini orang khawatir tidak bisa memenuhi syarat daripada i'tikaf. Wa huwa fi Ramadhan aktsaru minhu fi ghairihi. I'tikaf di bulan Ramadan lebih banyak daripadanya pada selain Ramadan. Jadi i'tikaf banyaknya di bulan Ramadan. Di luar itu ada nggak? Ada, tapi lebih banyak i'tikaf pada bulan suci Ramadan. Wa bi khassatin fil ashril awakhir minhu, dan lebih khusus lagi 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi i'tikaf paling banyaknya di bulan suci Ramadan, dan khusus lagi pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Kok paling khusus, spesial di 10 terakhir Ramadan? Idkana dzalika huwa akhirat i'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Karena 10 terakhir Ramadan adalah i'tikaf terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih khusus tuh. Lebih khusus adalah i'tikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wa huwa bil jumlati, i'tikaf secara global yastamilu ala amalin makhsusin. I'tikaf secara global, secara umum itu meliputi pertama amalin makhsusin, kerjaan yang dikhususkan. Fi maudhi'in makhsusin, adanya di tempat yang dikhususkan, nggak sembarangan. Jadi i'tikaf kerjaan yang dikhususkan di sebuah tempat yang dikhususkan. Wa fi zamanin makhsusin, pada zaman yang dikhususkan. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Wa turukin makhsusatin, dan hal-hal yang nggak boleh dikerjakan
yang dikhususkan tuh. Itu i'tikaf tuh. Jadi i'tikaf bil jumlati secara global, secara umum itu meliputi apa? Pertama, amalin makhsusin, kemudian fi maudhi'in makhsusin, kemudian yang ketiga wa fi zamanin makhsusin, yang keempat bi syurutin makhsusatin, yang kelima wa turukin makhsusatin. Jadi kerjaannya dikhususkan, kemudian di tempat yang dikhususkan, di zaman yang dikhususkan, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, kemudian hal-hal yang nggak boleh dikerjakan dia dikhususkan. Tuh 5 hal tuh itu secara umum demikian tuh. Jadi i'tikaf secara umum adalah yastamilu ala amalin makhsusin fi mawdi'in makhsusin wa fi zamanin makhsusin bi syurutin makhsusatin wa turukin makhsusatin. Nah sekarang tadi kan ada amalin makhsusin. Nah amal yang makhsus itu apa? Fa'ammal amalul ladzi yakhussuhu, adapun kerjaan yang mengkhususkan i'tikaf itu apa? Yang dibilang amalin makhsusin, fihi qaulani, maka ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, innahus salatu wa dzikrullahi wa qiraatul qur'ani. Yang pertama adalah salat. Jadi i'tikaf itu yang dibilang amal maksus, salat. Yang kedua adalah zikrullah. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, baca Quran. La ghairu dzalika, enggak lainnya, min a'malil birri wal qurbi, daripada amal-amal kebaikan. Jadi i'tikaf itu yang dibilang amal maksus, pertama as-shalah, yang kedua zikrullah, yang ketiga qiraatul Quran. Pendapat siapa ini? Wa huwa madhhabun Ibnul Qasim, itu pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qasim rahimahullah. Waqila, yang kedua, yang dibilang i'tikaf amal maksus adalah jami'u a'malil qurbi wal birril mukhtassati bil akhirati. Semua amal-amal kebaikan yang dikhususkan untuk akhirat. Pendapat siapa ini? Wa huwa madhhabun Ibnu Wahb, itu pendapat daripada Imam Ibnu Wahab radhiyallahu taala anhu rahimahu. Jadi pertama tadi i'tikaf amal maksus, pendapat yang pertama pendapat daripada Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah adalah as-shalah, zikrullah, kemudian qiraatul Quran. Yang kedua adalah ini semua amal-amal yang baik yang al-mukhtassati bil akhirah, yang dikhususkan untuk akhirat. Pendapat siapa? Itu pendapat daripada Imam Ibnu Wahab radhiyallahu taala anhu rahimah. Fa'ala hadzal madhhabi, maka dasar madhab ini, ya ini madhab pendapat daripada Imam Ibnu Wahab rahimahullah, yashhadul janaiza, orang yang i'tikaf dia boleh menyaksikan jenazah-jenazah, wa ya'udul marda, boleh menjenguk orang-orang sakit, wa yadrusul ilma, boleh mempelajari ilmu agama. Jadi kalau pakai madhab yang kedua tadi, maka masuk pada kalimatnya apa? Pertama, menyaksikan jenazah-jenazah. Yang kedua, diperbolehkan menjenguk orang-orang sakit. Yang ketiga, diperbolehkan mempelajari ilmu-ilmu agama. Wa alal madhabil awwalila. Nah, atas madhab yang pertama nggak boleh semua itu. Jadi kalau madhab yang pertama, kalau udah i'tikaf hanya apa? As-shalah, kemudian zikrullah, kemudian qiraatul Quran. Yang kedua lebih umum, lebih global gitu. Wa hadza madhhabut Tsauri, ini pun merupakan madhab daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wal awwalu huwa madhhabus Syafi'i wa Abi Hanifah. Pendapat yang pertama yaitu i'tikaf amalin makhsusin, yang dibilang as-shalah, zikrullah, qiraatul Quran, ini pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dan pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum wa rahimahuma. Wallahu a'lam bis-shawab.